Halo guys, balik lagi di channel Reviews. Di video kali ini saya lagi ingin cerita, sharing pengalaman, bukan tentang foto, bukan tentang otomotif, tapi berkaitan dengan salah satu layanan penyimpanan data. Ini pengalaman pribadi. Jadi untuk kalian-kalian yang di luar sana yang masih tergiur dengan layanan ini, mohon di skip aja, karena nanti kalau sudah kena malah rasa ketunnya itu nggak hilang-hilang. Oke, pertama saya ceritakan dulu awal mulanya. Pertama kali itu saya membeli salah satu layanan Google Drive Unlimited, yang katanya unlimited itu. Saya tahunya itu dari teman saya. Teman saya beli duluan, beda mungkin ya kurang lebih 1 bulan dari saya beli. Setelah itu saya akhirnya ikutan beli akun Google Drive yang katanya unlimited seharga 70.000. Saya belinya itu di toko online di Instagram. Ada salah satu e-commerce yang memang jualannya itu layanan-layanan seperti itu, layanan-layanan digital seperti Spotify, Preset, dan salah satunya ini akun Google Drive yang katanya unlimited. Saya beli karena saya percaya, teman saya juga beli kok, aman. Embel-embelnya itu luar biasa. Embel-embelnya itu unlimited seumur hidup, bebas nyimpen data apapun, bisa kirim file apapun tanpa mengeluarkan biaya lagi setelah 70.000 itu. Akhirnya saya beli tanggal 31 Mei 2020 nanti. Bukti saya belinya saya akan tampilkan di sini. Setelah saya beli aman, langsung adminnya juga pas respon, dan untungnya tidak ada kendala. Setelah saya pakai, ternyata saya temui kendala pertama kali itu, yaitu saya tidak bisa sharing file, kirim file dengan link karena tertutup. Nah itu saya juga curiga. Yang pertama kali domainnya itu bukan domain @gmail, bukan domain resmi dari Google yang seperti kita kalau pakai Google Mail itu kalau daftarkan gmail.com. Ini pakai domainnya gmail.id. Ya mungkin saya nggak terlalu memasalahkan itu karena masih terregister di Google. Lalu yang kedua ini saya temui masalah, yaitu saya tidak bisa sharing file, terlock oleh admin atau pemilik domainnya itu dari salah satu sekolah di Surabaya, Kampung Inggris School, yaitu pemiliknya itu. Jadi saya harus mengubah dulu untuk otorisasinya bisa langsung saya untuk kirim file ke teman saya maupun ke klien. Intinya saya sudah ubah, tidak ada masalah, pan-pan aja. Tidak diketemui kendala sama sekali. Saya upload juga sampai 300 giga file juga aman-aman aja, dan itu berfolder-folder, banyak foldernya, puluhan folder. Lalu seketika di tanggal, sebentar saya cek dulu, di tanggal malam itu saya cek ini di tanggal 25 Agustus jam 8:30 malam, tiba-tiba ada peringatan dari notifikasi HP saya, akunnya nonaktif, tiba-tiba disable, tiba-tiba logout. Saya kira itu kena hack. Saya telusuri, ternyata banyak pelanggan-pelanggan di toko ini, toko yang inisialnya I di Instagram, mengeluhkan hal yang sama dengan saya. Tiba-tiba hilang, disable akunnya, tiba-tiba logout sendiri.
Lalu saya coba cek di komennya di tokonya ini, ternyata juga akun disable di mana ada data yang baru di-up di sana. Sama kasus bahasa disable, ternyata juga yang mengeluhkan disable bukan saya, tapi banyak pelanggan di toko ini yang mengeluhkan hal yang sama. Termasuk teman saya sendiri. Teman saya sendiri juga disable lah. Lalu saya coba adukan ke Google, saya coba minta request review. Ternyata disuruh menghubungi admin G Suite, karena akunnya ini adalah akun G Suite, akun lama yang sekarang sudah berubah menjadi Google Workspace. Akun G Suite-nya ini adminnya menghilang, ternyata tidak tanggung jawab, kabur. Lalu saya juga nggak tahu tuh adminnya siapa, Google Suite itu ya, G Suite itu. Lalu saya coba adukan ke tokonya. Lalu tokonya sendiri juga mengatakan katanya tiba-tiba, dan tokonya sendiri juga banyak datanya yang hilang. Saya kok gak yakin ya kalau tiba-tiba ya. Karena setahu saya kalau Google itu melakukan perubahan layanan, saya sendiri juga ada pemberitahuan dari Google langsung juga. Selalu dia beritahukan sebelum hari H, nggak mungkin tiba-tiba langsung nonaktif disable, itu nggak mungkin. Dan ternyata mungkin adminnya kampung Inggris itu atau sebagai pemilik domain atau admin tokonya ini itu nggak tanggap bisa. Jadi tiba-tiba Google sudah kasih tahu tapi tidak di-share kepada pelanggannya dia bahwa emang domain ini mau nonaktif, domain ini mau dibubarkan. Karena mungkin dari peraturan Google, ada perubahan kebijakan di pusat Google di Amerika bahwa Google Suite akan berganti menjadi Google Workspace. Dan Google Workspace itu juga ternyata ada pembatasan, mungkin sekitar satu account maksimal untuk size penyimpanan hanya 100 terabyte saja, dan tidak bisa diperjualbelikan. Jadi ada batasan untuk kita men-share siapa yang boleh menjadi penumpang di account domain tersebut ini, domain di Google Workspace. Lalu yang saya sayangkan juga, ternyata tokonya ini gak tanggung jawab. Dia nggak ada, meskipun emang dia yang menggaransi 1 tahun, tapi teman saya juga ada yang terkena dampak juga, masih garansi. Katanya dijanjikan diberikan present juga nggak ada, tidak dijawab. Dan setelah saya konfirmasi juga ke tokonya, malah tokonya menyalahkan kenapa kalau katanya datanya penting nggak beli SSD aja atau external hard disk atau upgrade hard disk di komputer. Masalahnya kalau saya sudah beli itu, saya nggak akan beli produknya dia masalahnya. Jadi kalau seperti itu juga salah. Seharusnya dia tetap bertanggung jawab, meskipun katakan akun saya ini adalah akun yang sudah lewat dari garansi, tapi tetap ada itikat baik yang bisa diberikan dari toko ini untuk para pelanggannya yang tua-tua, yang lebih dari 1 tahun, yang katanya dijanjikan garansi 1 tahun. Ya, saya juga ketipu dalam hal ini, dan saya juga terlalu percaya. Kenapa file-file saya yang mungkin memorable, yang mungkin penting, saya taruh di sana, dan itu juga sebagai alat bantu saya untuk men-share file-file saya kepada teman, kepada mungkin vendor. Saya kan juga bergerak di bidang photolog, jadi kalau kita saling share file itu kan harus pakai Google Drive, kan pakai di saat pandemi ini kan kita nggak mungkin datang keluar rumah untuk angkatkan flash disk ataupun alat penyimpanan fisik lainnya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih tergiur, karena iklannya masih banyak, nanti saya tampilkan di sini. Nah ini guys, ternyata masih banyak ditemukan di marketplace. Salah satunya yang Tokopedia ini masih banyak yang jual, dan masih banyak yang beli juga. Drive unlimited, yang katanya unlimited ternyata tidak unlimited, hilang seketika.
Ini juga saya temukan di salah satu di toko online sebelah ya, Shopee. Saya tidak di endorse, tapi saya temukan ini ada yang cuma 3.000, 50.000, beraneka macam harga, tapi sama saja tidak ada layanan Google Drive yang unlimited sepuasnya. Apalagi ada promonya, unlimited selamanya, full custom user, semuanya harga paling murah, bisa email, foto, YouTube dan lain-lain, banyak pilihan domain, semuanya tidak ada, semuanya adalah penipuan, akan hilang paling lama paling setahun 2 tahun, karena dari Google-nya sendiri tidak akan menyediakan layanan unlimited, semuanya ada batasan atau kuota volume yang ditawarkan dan biaya yang harus dibayarkan, bisa bulanan bisa tahunan. Saya searching di Shopee, di Tokopedia, ternyata masih banyak yang menjual akun-akun Google Drive unlimited abal-abal. Karena dari Google saya sudah konfirmasi ke teman saya yang sekolah kuliah di bidang IT, itu tidak ada namanya unlimited, semuanya ada batasan dan semuanya adalah berbayar, tidak bisa sekali seumur hidup. Jadi kalau mau masih berminat untuk penyimpanan cloud adalah belilah dan berlanggananlah di tempat yang resmi, jangan dari toko IG dan dari Tokped, dari Shopee, tahu dari marketplace lain manapun, di Facebook ataupun lainnya juga jangan. Jadi adalah kita cari tempat yang trusted untuk melakukan pembelian dan berlangganan layanan cloud dari Google aja, mungkin bisa dari OneDrive, dari iCloud, dari Huawei Drive dan sebagainya yang menyediakan layanan-layanan cloud penyimpanan di internet. Jadi saya masih banyak menemui di marketplace itu, masih banyak yang beli, masih banyak yang belum tahu kalau itu ternyata tipu-tipu, paling 6 bulan setahun sudah bubar, dari 3 bulan sudah bubar. Domainnya juga masih banyak yang nggak tahu tuh domain abal-abal ternyata. Ada yang masih tergiur, oh tidak apa-apa, ini ada yang berlangganan bulanan 15.000 dan sebagainya. Jadi ya namanya kita perlu penyimpanan, ya kita harus beli, mau fisik maupun mau lewat cloud dengan berlangganan tahunan atau bulanan. Kalau saya sendiri karena sudah pernah begini, ya ini menjadikan pembelajaran dan saya sharing cerita saya ini mungkin bagi teman-teman yang masih tergiur dan supaya tidak terjadi seperti saya, karena saya juga sampai hari ini sudah sekitar 1 minggu, hampir 1 minggu juga masih belum bisa mengikhlaskan data-data yang sudah saya kumpulkan dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, karena masih banyak data-data memorable yang tidak bisa digantikan lagi karena sudah tidak bisa terulang waktunya. Apalagi juga ada file-file penting, file baru yang masih saya perlukan untuk kerjaan saya, untuk sebagai konten dan lain-lain. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya tidak menyudutkan siapapun, saya hanya sharing pengalaman saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan tidak mengikuti apa yang telah saya lakukan kemarin. Oke, sekian dari video saya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk dapatkan video-video dan konten-konten yang menarik lainnya, terutama di bidang teknologi, fotografi, dan otomotif. Oke, see you. Bye.